Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bersyukur pada subuh hari ini kita masih konsisten untuk menghidupkan bulan Ramadannya Allah. Allah itu menyuruh orang yang beriman untuk berpuasa, bukan orang Islam yang disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian berpuasa. Puasa dengan segala macam kelengkapan amal ibadah di dalamnya. Maka orang yang berpuasa itu hanya orang yang beriman. Kalau imannya 100%, insya Allah istiqomah terus. Istiqomah subuhnya, istiqomah tarawehnya, istiqomah zikirnya, istiqomah tilawahnya, istiqomah doa-doanya. Tetapi kalau imannya tidak 100%, hari ke-20, hari ke-21 sudah sepi. Enggak taraweh, enggak aku di Ramayana. Enggak taraweh, enggak aku masih menyiapkan buat jajan. Jadi banyak orang terganggu. Bahkan hari ini saya punya teman, orang soleh, orang masjidan. Pada suatu saat dia dengan temannya jalan. Ternyata di Sanglah itu dia ngelihat anaknya sama teman-temannya makan. Terus terkejut, ayahnya berhenti langsung. Kenapa kamu di sini? Nggak enak sama teman-teman. Ini anak kita rapuh sekali. Nggak enak sama teman-teman. Hadirin, kalau di beberapa tempat banyak orang Muslim, aktivis-aktivis itu menguji anak-anak. Mas, sampean puasa? Puasa. 50.000 buka puasa. Iya, dikantongi, dia makan, habis itu pulang. Orang tuanya nggak tahu, rapuh anak kita. Maka hadirin, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang rapuh. Tapi saya mengingatkan anak-anak kita juga perlu dididik supaya tidak rapuh imannya. Zaman sekarang gara-gara cewek bisa belok, gara-gara internet bisa belok. Maka hadirin, kan saya mengingatkan, Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab kita. Kan Rasulullah berkata, marruziqallahu biwaladin, kemudian summa syakara wa yu'allimuhu wa adabahu summa amalus soleh fa'alaihi. Siapa yang diberi rezeki Allah anak-anak, kemudian dia syukur, mensyukuri, kemudian wa'allamahu, dia ngajari ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu itu ya agama. Wa adabahu, ngajari adab. Maka kalau anak itu beramal soleh fa'alaihi, maka untuk ayah ibunya. Jadi bapak ibu, kalau anak kita umroh, anak kita haji, itu pahalanya untuk anak itu dan juga kedua orang tuanya. Kalau anak kita akhlaknya bagus, tidak nyolongan, tidak jur ngapusi, ada anak lo ngapusi kerjaannya, itu pahalanya datang ke orang tuanya. Hadirin, saya mengingatkan mengenai meninggalkan dosa-dosa itu pahalanya juga besar, sebesar kita beramal soleh yang paling utama. Seorang namanya Abdullah bin Misik, itu anak yang ditetapkan oleh Allah, lahirnya ganteng. Wah, kalau dijejerkan Rano Karno tidak kalah, ganteng sekali, sehingga seluruh wanita di kota itu jatuh cinta sama dia. Wih, gantengnya
kulik-kulikan Pak. Wah, siapa yang di sini ganteng? Nah, gua ganteng. Semua wanita di kota itu jatuh cinta sama dia. Tapi Allah menetapkan seseorang itu, Abdullah bin Misik itu miskin. Nah, dia cepat punya pacar, dia menikah. Kemudian hadirin pada suatu saat dia jualan sayur. Ada putri raja punya rumah besar. Mungkin kalau di Bali namanya puri. Kalau di Jogja sana namanya jeron dalem. Rumahnya gede sekali, di tembok tinggi. Maka ada putri raja itu berkata, nanti kalau Abdullah bin Misik lewat, sayurnya saya borong, suruh masuk, buka gerbang, masuk, masukkan ke rumah, tutup rapat. Nah, betul, dagang sayur ini lewat, Abdullah bin Misik lewat, security langsung manggil, masuk, ibu mau beli semuanya, masuk, dibeli sayur semuanya, kemudian dibawa ke rumah. Kemudian dibawa ke kamar, Pak. Putri raja yang cantik cerita itu sudah open management, Pak. Wih, mana kuat gitu. Jadi mungkin kalau kita diuji kayak gitu, wah, berat. Melenus. Dia, ya Allah, saya tidak berani melihat. Sini. Pokoknya kalau kamu tidak melayani saya akan berteriak bahwa kamu memperkosa saya dan kamu di luar nanti akan dirajam oleh orang karena kamu berbuat dosa. Saya tidak berani. Maka Bapak Ibu dipaksa dia. Akhirnya Abdullah bin Misik berkata, ya saya mau, tapi izin saya ke kamar mandi dulu. Ngapain? Ya saya mau buang dulu. BAB apa? BAP Pak. Saya mau BAB di kamar mandi. Ke kamar mandi, di kamar mandi dia berpikir keras bagaimana caranya. Akhirnya dia punya ide. Setiap ada yang keluar ditempelkan di jidat, di pipi, di hidung, ditempelkan semua. Kotorannya sendiri. Keluar dari kamar mandi, sudah ditunggu sama putri raja ini. Diam kamu, kotorannya di semuanya keluar, buka, suruh keluar, pergi. Diusir, dilempari, dia keluar. Kuning-kuning di wajahnya, di baju-bajunya, wah, pating trempek. Tapi orang-orang di sekitar itu, apa itu yang nempel itu? Harum baunya, semua pada nyium gini Pak. Harum nih, makanya harumnya kayak misik, maka dikenal sebagai Abdullah bin Misik, itu muridnya Syekh Hasan Al-Basri. Harum kamu, harum. Dia tetap pulang. Hadirin, begitu sampai di rumah, istrinya tanya, apa itu Bang, kok nempel-nempel di badan? Iya ini kotoran ini. Kotoran apa itu Bang? Dipukul-pukul keras, dicopot enggak bisa. Maka dia nyari carput, dicarputi, ceteng, jatuh kelinting, Kemudian dilihat, ini kayaknya besi apa? Emas ini Mas. Dipukul-pukul keras. Maka jatuhannya kotoran tadi, kok dipukul keras kayaknya ini emas ini. Kayak emas. Coba cocokkan dengan kalung mudik. Iya sama ini. Bawa ke Kohinoor Pak. Tuan, saya ingin laporkan ini apa ini Tuan? Wah, ini emas mahal ini. Emas campur permata ini mahal nih, kelip-kelip nih. Terus bagaimana maksudnya? Sampean mau jual bagaimana? Ya, kalau daripada saya nyimpen kayak gini untuk apa? Dijual aja. Bapak satu kelinting itu diperiksa, diberikan Pajero dapat 2 Pak. Kelinting lagi dapat Fortuner 2 Pak. Warna ini barang mahal. Abdullah bin Misik memelihara diri dari perbuatan dosa, dapat pahala dunia dan akhirat. Maka hadirin, meninggalkan maksiat itu pahalanya besar. Jangan sampai kita sembarangan. HP, nah itu bagian dari kita yang banyak dirusak, terutama laki-laki. Karena cari tukang pijet barang ada di situ. Yang dipijat bukan jempol aja Pak, semua sak kuping semua.
Oh, apalagi kalau kita tidak sengaja buka-buka Facebook, Masya Allah, gambar apa saja tersedia. Nah, hadirin, hati-hati. Termasuk saya mengingatkan HP itu juga berguna. HP itu bisa berfungsi sebagai dakwah. Zaman sekarang ini dakwah dengan HP itu juga sangat penting. Tetapi saya masih mengingatkan, banyak di antara kita, teman-teman kita yang mengaji lewat HP, mengaji pakai YouTube, melihat kita YouTube Ustadz Abdul Somad, wih jajaran ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Tengku Zulkarnain, wah, kita buka Ustadz Adi Hidayat, lengkap banyak. Walaupun iklannya nanti iklan celana dalam. Ya. Tapi yang saya mengingatkan, kalau kita berniat mengaji, itu nilainya ibadah. Maka yang dianjurkan Imam Syafi'i itu, kalau kita ibadah itu pakailah pakaian yang tertib. Misalnya nih kita niat mau ngaji, buka Ustadz Abdul Somad, pakailah baju yang tertib, menghadap kiblat, kemudian mendengarkan yang sungguh-sungguh. Kalau perlu bawa pena, bawa kertas, ada yang dicatat. Ada kalanya yang disampaikan itu yang inti-inti, karena spot yang di dalam YouTube itu yang paling inti yang dimasukkan, bukan selama setengah jam ceramah, 1 jam ceramah, tapi yang paling inti. Catatlah, itu amal ibadah yang besar. Pernah saya sampaikan mungkin di sini. Imam Syafi'i itu punya dua murid yang terkenal. Yang pertama itu murid ahli adab, yang kedua murid yang biasa-biasa. Pada suatu saat murid yang ahli adab itu punya pesantren, punya perguruan, muridnya banyak. Ilmunya bermanfaat, menyebar ke seluruh Iran, menyebar ke Mesir, menyebar ke Saudi. Muridnya Imam Syafi'i yang ahli ilmu. Kemudian murid yang satu itu punya kebunnya luas. Waktu Imam Syafi'i ditanyain tentang dua muridnya itu, Imam Syafi'i berkata, memang beda. Yang pertama itu, dulu dia kalau ngapalin Quran pakai baju yang tertib, menghadap kiblat, dia menjaga kekhusyuan, dia ngaji. Kalau yang satu sama-sama ngapalin Quran, tapi selonjor, rangangguk lambi, kadang kala turun sambil makan kacang. Adabnya beda. Allah menilai adab. Adab itu juga amal ibadah yang besar pahalanya. Maka hadirin, di bulan Ramadan itu, di samping kita memperbanyak ibadah, zikirnya kuat, baca Qur'annya kuat, menahan lapar, menahan hawa nafsu, menjaga mata, menjaga telinga, tetap juga berpakaian yang pantas. Maka adab yang kayak gini nih luar biasa. Pada suatu saat saya juga bertamu ke teman ini Ustadz Kaliber ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anaknya langsung, ayo Pak Ustadz, masuk Pak Ustadz, bukakan pintu. Teman saya yang Ustadz ini sedang pakai celana dalam rok, malah lari ke kamar mandi. Ya Allah. Begitu saya selesai, Syekh, kok sampean kayak gitu? Biasa di sini tidak ada orang, hanya saya sama istri sama anak saya satu aja. Dan hadirin, walaupun tidak ada siapapun, pakailah pakaian yang tertib. Walaupun tidak ada siapapun, karena di samping kita, istri kita, anak kita itu ada malaikat. Di samping kita, istri kita, anak kita itu ada setan, ada jin. Dia senang. Maka hadirin, kenapa sih kita kalau masuk kamar mandi suruh berdoa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, hamba memohon perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Iya. Kenapa sih kalau kita makan suruh berdoa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya. Karena kata Rasulullah SAW, ada seorang makan, sebelum dimakan oleh kita itu loh, dimakan dulu oleh setan, dijilat-jilat oleh setan, diinjek-injek oleh setan. Iya. Makanya kita doa.
Kita kenapa kalau kumpul sama istri suruh doa dulu? Iya, karena didului setan. Apa yang mau kita pegang, apa yang mau kita nikmati itu dinikmati dulu oleh setan. Maka kita disuruh doa. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaiton Allah ayyahdurun. Kenapa? Iya doa itu. Kenapa kalau kita masuk kamar mandi sudah gitu Rasulullah berkata, sesungguhnya setan itu mengambil kotoranmu, ditempelkan di hidungmu, ditempelkan di wajahmu, sehingga cahayamu itu hilang. Tapi kalau kamu berdoa, Allah yang menjagamu, malaikat-malaikatnya yang menjagamu, supaya kamu tetap mulia. Maka hadirin memang tampak ada orang mukmin, orang yang soleh, wajahnya tampak seger, walaupun tidak ganteng, tapi pokoknya seger. Tapi ada yang orang mukmin, ya mukmin sholat seperti kita, tapi wajahnya apa itu? Burem. Kok burem, di foto kok juga jelek. Sampean tuh ganteng tapi kalau di foto kok kayak Doraemon sampean. Doraemon ya ganteng juga ya. Hadirin, iya begitu. Maka ini saya mengingatkan ada hikmah-hikmah di dalam ibadah itu untuk kita sungguhin. Sahabat sekalian yang bahagia, itu tadi saya mengingatkan, mudah-mudahan kita, istri kita, anak-anak kita senantiasa menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Allah, menemani kita di surga. Karena ada salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah, ada kesedihan yang luar biasa yang diterima oleh ahli surga. Oh, ahli surga kok masih ada kesedihan? Iya, tatkala dia ada di surga, ayah ada di surga, toleh, tengok, ternyata istrinya tidak ikut. Itu sedih luar biasa. Kita ada di surga, toleh, istri kita ada, anak kita tidak ada, sedih. Saya punya tetangga tinggi, besar, gagah, gendut, sehat. Pada suatu saat dapat info, anaknya ikut teman-temannya gelek, apa itu, narkoba. Kemudian ditangkap polisi di Poltabes. Dia bingung kesana kemari ingin membebaskan anaknya yang ketangkap polisi. 2 minggu anaknya di penjara, tadinya badan gede, kurus. Itu cuma hukuman dunia, anaknya aja yang masuk di situ. Orang tuanya sudah bingung, menjadi sakit. Itu dunia. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Kita tidak melihat anak kita bagaimana. Tapi kalau anak-anak kita yang soleh, Masya Allah, ada doa seorang anak, tatkala anak itu ada di surga, ya Allah, surga saya kok bagus sekali, surga saya kok enak sekali ya Allah. Tapi saya sedih satu ya Allah, ayah saya, ibu saya di mana? Allah berkata, ayahmu, ibumu itu loh di surga, tapi surga bedeng, surga yang kelas paling bawah, surga paling bawah. Ya Allah, saya mohon izin ya Allah, biarlah saya tinggalkan surga ini, saya ingin surga bersama ayah ibu saya. Oh, enggak bisa surgamu di situ, kamu kelasnya dengan ayah ibumu lain, kamu kelasnya di sini, ibumu di sana, bapakmu di sana, karena amaliyahnya lain. Tapi ya Allah, saya mohon izin, kalau ayah saya, ibu saya diajak ke sini tidak bisa, biarlah saya di sana. Enggak apa-apa. Ya Allah, sungguh saya ridho, saya ingin ayah ibu saya, jadi saya ingin masuk surganya ayah ibu saya saja. Allah berkata, enggak bisa. Ya wis sana, cari ayah ibumu, jemput dia, ajak ke surgamu. Ayah menjadi mulia, ibu menjadi mulia, dibawa ke surga oleh anaknya. Berbahagia. Itu nanti masih ada lagi. Ayah, ibu, ya Allah, kok kakek saya enggak ada? Bagaimana? Loh, kakekmu lain, kakekmu dulu masih jahiliyah, maka kakekmu itu masih ongkang-ongkang antara surga dan neraka. Kakekmu itu tidak bisa ngaji, kakekmu tidak. Tapi ya Allah, kakek saya ya Allah. Ya sudah sana, jemputan. Anak ini jemput kakeknya dari tempat yang lebih menderita di bawah. Itu penjelasan kalau kita mempunyai keturunan yang istimewa. Namanya anak kita
termasuk golongan anak nikmatul hayat, anak yang membawa kenikmatan kehidupan. Maka hadirin, yang saya serukan pada hari ini adalah kita menyelamatkan diri, juga menyelamatkan seluruh keluarga kita. Kita punya amal ibadah yang bagus, juga termasuk amal ibadah yang bagus seluruh keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.